Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fianda dengan NIM 23031261126 akan mempresentasikan tugas data mining tentang penerapan algoritma DBScan dalam pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan tahun 2024 dengan dosen pengampu Ibu Nur El Guldamer SSI MSI. Yang pertama untuk pendahuluan yang berisi latar belakang, pendidikan merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Namun, di Indonesia kesenjangan antar wilayah masih terlihat jelas, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk memahami variasi kondisi pendidikan secara lebih objektif, analisis clustering digunakan karena mampu mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan indikator, seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dari berbagai metode clustering, DBScan dipilih karena keunggulannya dalam menangani distribusi data yang tidak merata, tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal, serta mampu mendeteksi data menyimpang atau outlier. Dengan pendekatan ini, pemetaan kesenjangan dan mutu pendidikan antar kabupaten atau kota menjadi lebih akurat, sekaligus mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik ekstrim secara objektif dan berbasis data, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berbagai indikator seperti angka partisipasi kasar atau APK, angka partisipasi murni atau APM, angka partisipasi sekolah atau APS, rata-rata lama sekolah atau RLS, harapan lama sekolah atau HLS, serta jumlah sekolah, guru, dan siswa digunakan untuk menilai akses, partisipasi, dan capaian pendidikan di tiap wilayah. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama karena adanya ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Yang kedua ada pemerataan pendidikan. Ketimpangan pendidikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, masih terlihat jelas, terutama antara wilayah maju seperti Pekanbaru dan Dumai dengan daerah tertinggal seperti Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan terbatasnya infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis berbasis data untuk mengelompokkan wilayah dengan karakteristik pendidikan serupa agar kebijakan pemerataan dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Yang ketiga ada clustering yang merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik termasuk dalam analisis pendidikan. Kemudian yang keempat ada DBScan yang merupakan algoritma clustering berbasis kepadatan yang menggunakan parameter epsilon dan min petas untuk mengidentifikasi core point, border point, dan noise. Di dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan, sekaligus mendeteksi daerah yang memiliki karakteristik menyimpang. Dibisikkan efektif untuk data heterogen dan memberikan gambaran pemerataan pendidikan yang dapat mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Yang kelima ada KNN atau Key Nearest Neighbors yang merupakan algoritma non-parametrik berbasis instance yang umumnya digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, dalam konteks clustering, KNN dimanfaatkan untuk menentukan parameter epsilon pada DBScan melalui key distance plot sehingga titik siku dapat dijadikan epsilon yang optimal. Pada penelitian ini, KNN membantu memperkuat analisis pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan agar penentuan epsilon lebih akurat dan hasil cluster DBScan lebih valid. Yang terakhir ada Silhouette Score yang mengukur kualitas klaster dengan membandingkan kedekatan objek terhadap klasternya dan klaster lain dengan nilai min 1 hingga 1, di mana nilai tinggi itu menunjukkan klaster yang baik sedangkan nilai negatif menandakan salah pengelompokan. Dalam penelitian ini, metode digunakan untuk menilai kualitas hasil DBScan pada data pendidikan kabupaten atau kota di Provinsi Riau sehingga klaster yang terbentuk lebih akurat dan jelas menggambarkan pemerataan pendidikan. Kemudian untuk metode, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan algoritma DBScan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai pola dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut. Untuk sumber datanya diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang memuat indikator pendidikan kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Kemudian untuk variabel penelitiannya digunakan 23 variabel dengan X1, X2, X3 merupakan angka partisipasi kasar dari SD, SMP, SMA,
X4, X5, X6 merupakan angka partisipasi murni dari SD, SMP, SMA. X7 sampai X9 merupakan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 sampai 12, 13 sampai 15, dan 16 sampai 18 tahun. Kemudian X10 sampai X12-nya merupakan total siswa SD, SMP, SMA. X13 sampai X15-nya merupakan total guru SD, SMP, SMA. Dan X16 sampai X18-nya merupakan total sekolah SD, SMP, SMA. Selanjutnya, X16 sampai X21-nya merupakan perbandingan murid dan guru SD, SMP, SMA. X22-nya merupakan rata-rata tahun sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan X23-nya merupakan kiraan tahun sekolah bagi anak usia 7 tahun. Nah, metode analisisnya menerapkan algoritma DB-Scan dengan bantuan KNN untuk menentukan nilai epsilon secara optimal serta diimplementasikan dengan menggunakan RStudio. Nah, prosesnya meliputi pengumpulan data, preprocessing, klasterisasi, dan interpretasi hasil. Data BPS dibersihkan dan distandarisasi terlebih dahulu sebelum diklaster menggunakan DB-Scan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota serta mendeteksi outlier. Jadi dapat dilihat pada gambar 1, ini tuh merupakan alur proses pengelompokan yang berisi pengumpulan dataset, terus reprocessing data, clustering, dan interpretasi data. Nah, objek penelitiannya mencakup seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Riau yang ditampilkan pada tabel 1. Jadi, ada 12 daftar kabupaten atau kota di Provinsi Riau yang digunakan sebagai objek penelitian. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu ada analisis korelasi dan pemerataan indikator pendidikan. Di sini ada visualisasi heat map korelasi antar variabel pada data pendidikan yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antar indikator pendidikan seperti HLS dan RLS serta APK, PM dan APS di berbagai jenjang. Jumlah murid, guru, dan sekolah juga berkorelasi tinggi menandakan keseimbangan antara peserta didik, tenaga pendidik, dan fasilitas. Nah, secara keseluruhan, daerah dengan kualitas pendidikan yang baik cenderung memiliki capaian tinggi pada hampir semua indikator. Selanjutnya ada grafik perbandingan HLS yang menunjukkan Pekanbaru memiliki nilai tertinggi, sedangkan Indragiri Hilir memiliki nilai yang terendah. Untuk RLS sama dengan HLS tadi, menunjukkan kesenjangan pendidikan dengan Pekanbaru yang tertinggi dan Indragiri Hilir yang terendah. Selanjutnya ada untuk perbandingan jumlah murid yang menunjukkan diagram lingkaran itu murid SD mendominasi sebesar 58%, sedangkan proporsi menurun di jenjang lebih tinggi, menandakan transisi pendidikan yang belum optimal. Nah, untuk standarisasi data variabel pendidikan, di sini ada data sebelum distandarisasi, data asli dari berbagai indikator pendidikan di 6 kabupaten atau kota di Riau, seperti HLS, RLS, APK, APS, APM, serta jumlah murid dan guru. Nah, seluruh variabel masih menggunakan satuan masing-masing, seperti tahun, persen, dan jumlah, sehingga skala antar variabelnya belum seragam. Selanjutnya dilakukanlah standarisasi hingga diperoleh digambar data setelah standarisasi, di mana semua variabelnya sudah diubah ke skala baku dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1, sehingga bobotnya setara. Nilai positif menandakan capaian di atas rata-rata provinsi, sedangkan nilai negatif menunjukkan di bawah rata-rata. Standarisasi ini membuat perbandingan antar kabupaten atau kota lebih adil dan tidak dipengaruhi perbedaan skala variabel. Nah, ini tuh untuk penentuan nilai epsilon menggunakan knee point. Ini ada visualisasi key distance plot untuk menentukan nilai epsilon yang menunjukkan titik tukukan di sekitar 6,2 sehingga epsilonnya adalah 6,2 dipilih sebagai nilai optimal untuk DB-Scan. Nih, di sini titiknya. Selanjutnya ada untuk visualisasi siluet score untuk DB-Scan yang menunjukkan nilai rata-rata sekitar 0,45, menandakan kualitas klaster DB-Scan cukup baik namun masih bisa ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter seperti epsilon atau min PPS. Selanjutnya ada visualisasi hasil klaster DB-Scan yang memperlihatkan satu klaster utama dan satu titik outlier menunjukkan algoritma mampu menangkap pola data serta mendeteksi anomali. Ini anomalinya. Ada satu titik yang di luar sebaran data. Terus untuk hasil pembentukan klaster dan identifikasi outlier, di sini ada tabel yang isinya tuh satu outlier. Jadi didapatlah outliernya yaitu Pekanbaru. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan di Provinsi Riau, di mana Pekanbaru dan Dumai memiliki capaian tertinggi, sedangkan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti berada di level rendah.
Indikator pendidikan seperti HLS, RLS, APK, APM, dan APS berkorelasi positif mencerminkan keterkaitan antar spek pendidikan. Melalui DBScan, sebagian besar wilayah membentuk satu klaster utama, sementara Pekanbaru menjadi outlier karena capaian yang jauh lebih tinggi. Dengan siluet skor sekitar 0,45, klasterisasi dinilai cukup baik dan menunjukkan bahwa DBScan efektif memetakan pola pemerataan dan ketimpangan pendidikan sebagai dasar kebijakan. Nah, ini nih, adalah sarannya pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan terutama di daerah dengan capaian rendah. DBScan dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan berbasis data, sementara Pekanbaru sebagai outlier dapat menjadi contoh praktik terbaik. Nah, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel sosial ekonomi, membandingkan algoritma lain, dan mengoptimalkan parameter agar hasil klaster lebih akurat untuk mendukung kebijakan pemerataan pendidikan. Ini daftar pustakanya diambil dari 18 daftar pustaka 18 sumber. Oke, selanjutnya untuk sintaks yang digunakan, yang pertama itu adalah persiapan library. Setoran, ini ada banyak library-nya. Kemudian yang kedua tuh kita import data dari Excel dan keluarlah nih hasilnya. Selanjutnya kita melakukan standarisasi data. Nih. Kemudian kita melakukan korelasi antar variabel. Dan dapatlah plot seperti yang ditampilkan. Kemudian kita ada penentuan nilai epsilon menggunakan point. Dan didapatlah ini key distance plotnya. Kemudian kita melakukan percobaan nilai min PTS dengan isinya itu ada 2 sampai 10. Nah, ini juga perbandingan nilai siluet untuk setiap min PTS-nya. Terus kita memilih PTS terbaik. Dan PTS yang terbaik itu ada 2. Kemudian pembentukan klaster final. Ini dimana dapat satu outlier. Ini kita run lagi. Ini ada grafik yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini didapat hasil akhirnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.